Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun Gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil penggembala, dagang saat remaja. Umur 25, memperistri Khadijah. Di umur ke-30, mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu, Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun, mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul, akhir para anbiya. Inilah kisah singkat Rasulullah. Nabi Muhammad, merupakan utusan terakhir dari Allah yang harus diikuti ajarannya oleh umat manusia. Nabi Muhammad, adalah putra dari pasangan Sayyidina Abdullah bin Abu Muthalib dan Siti Aminah binti Wahab, yang lahir di kota Makkah pada 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Momen kelahiran Rasulullah, dikenal dengan sebutan Tahun Gajah. Pada saat tersebut kota Makkah tengah diserang oleh pasukan bergajah milik Raja Abraha. Sebagai seorang keturunan bangsawan, Rasulullah saat kecil dititipkan serta disusui oleh wanita baik, bernama Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad, termasuk Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi, yakni seseorang yang memiliki keteguhan serta kesabaran besar saat mendapat cobaan dari Allah. Nabi Muhammad, bisa dibilang hidup dengan penuh cobaan, misalnya saja beliau terlahir yatim karena ayahandanya wafat saat Nabi masih berada di dalam kandungan sang ibu. Kemudian ketika kanak-kanak beliau pun ditinggal wafat oleh ibundanya Siti Aminah, kemudian beliau diasuh oleh kakeknya Sayyidina Abdul Muthalib. Sayangnya 2 tahun kemudian, Rasul juga kembali ditinggal pergi oleh sang kakek dan akhirnya diasuh oleh pamannya Sayyidina Abu Thalib. Meski hidupnya diterpa banyak cobaan di umur yang belia, namun Rasulullah tetap tumbuh menjadi anak yang berbudi baik dan berakhlak mulia, dan penuh kesabaran. Setelah tumbuh dewasa, di usia ke-25 Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Kemudian pada usianya yang ke-35 tahun, beliau mendapatkan julukan Al-Amin, yakni orang yang dapat dipercaya karena memiliki sifat yang jujur. Barulah pada usia ke-40 tahun, Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah, berupa surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro, pada 17 Ramadan. Setelah mendapatkan wahyu, Rasul mulai mendakwahkan Islam atas perintah Allah, baik secara sembunyi-sembunyi hingga secara terang-terangan. Pada saat mendakwahkan Islam kepada orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad juga kerap mendapat cobaan kesabaran. Meski begitu, Ar-Rasul masih tetap bersabar, dan berlaku baik terhadap orang-orang yang menentangnya. Nabi Muhammad memiliki 4 sifat mulia yang harus dicontoh dan dijadikan suri tauladan bagi umat muslim. Adapun sifat tersebut diantaranya sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tablik, menyampaikan, fatonah, cerdas. Sebagai umat Nabi Muhammad, seorang muslim tentu diwajibkan untuk memiliki sifat-sifat mulia seperti Ar-Rasul. Sebab, dengan senantiasa memiliki sifat mulia dan berbuat baik, maka setiap lapisan kehidupan di dunia juga akan berjalan dengan baik. Hal ini sendiri merupakan salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad oleh Allah, bagi umat manusia, yakni sebagai rahmatan lil alamin, yakni pembawa rahmat kebaikan bagi seluruh alam. Satu hal yang pasti, jika kita ingin menjadi umat Ar-Rasul, kita wajib belajar ilmu syariat agama Islam. Kita harus mengaji, berguru dengan guru agama yang benar-benar guru agama, yang mengajarkan kita alif, ba, ta sampai bisa baca Al-Quran, yang mengajarkan kita ilmu ibadah, agar ibadah kita sah sesuai aturan agama.